Hai halo semuanya, selamat datang di podcast perdana kami kelas 10 IPS 2 kelompok 3 yang berjudul Podcast dari Rumah. Pastinya karena kita di rumah aja karena pandemi tidak menghalangi kita untuk tidak saling kenalan ya. Dan juga tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, ada teman-teman saya juga yang akan ikut membahas tentang topik yang akan kami bawakan. Perkenalkan ada Clara, ada Denny dan juga ada Gregorius yang akan ikut membahas tentang topik kita kali ini bersama dengan saya tentunya, Lovely. Pasti yang lagi dengerin ini penasaran kan sama topik yang akan kami bawakan hari ini? Oke, jadi yang akan kami bawakan hari ini adalah sebuah topik yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Apa sih itu? Yaitu adalah topik toleransi. Karena di Indonesia ini kita memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, toleransi diperlukan untuk kita agar kita saling menghargai satu sama lain. Oh iya, kalian tahu nggak sih Indonesia disebut sebagai negara apa di dunia? Emangnya dikenal sebagai apa loh? Jadi di Indonesia itu kita dikenal sebagai negara kepulauan atau negara maritim dengan memiliki berbagai banyak ras, suku, agama, dan budaya di dunia. Iya, namanya juga negara kepulauan, pasti ada banyak pulau di Indonesia kan? Iya sih, benar. Tapi kalian bisa nebak nggak? Berapa sih pulau di Indonesia itu? Sekitar 3.000-an. Salah. Ada yang bisa nebak lagi? Memangnya sekitar berapa loh? Jadi di Indonesia itu kita punya pulau sekitar sebanyak 17.504 yang tercatat pada tahun 2004. Kalau kalian ngiranya cuma ada 17.504 doang, salah besar ya guys. Indonesia masih punya pulau yang bernama dan tidak bernama. Pulau yang bernama itu sekitar 7.870 pulau. Lalu kalau yang nggak bernama itu sekitar 9.634 pulau. Coba deh kalian bayangin, seberapa banyak penduduk yang tinggal di setiap pulau? Pasti banyak banget ya kan? Itu pasti penduduknya kan bukan hanya memiliki satu ras, satu suku, satu agama, dan satu budaya aja. Nah, penduduk kita di Indonesia pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 270,6 juta yang tentunya memiliki ras, agama, suku, dan budaya yang berbeda ya. Kalian tahu gak sih sebenarnya Indonesia itu ada berapa ras, suku, agama, budaya? Sebenarnya di Indonesia itu kita memiliki 4 ras, ada 1.340 suku dan 6 agama yang diakui di Indonesia, serta kita ada 819 budaya yang kita miliki sekarang loh. Udah gak kaget lagi ya tentang hal itu semua. Kita banyak banget ras, suku, agama, dan budaya karena kita kan selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Entah itu berbeda ras, beda suku, beda agama, dan beda budayanya. Kalian gak sadar ya, semboyan Indonesia itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, semboyan Indonesia ini nih melekat loh sebenarnya pada jiwa dan raga kita. Kok bisa sih loh? Bisa dong, coba deh kita perhatiin dalam kehidupan sehari-hari kita yang saling menghargai antar agama, antar suku, antar ras, dan antar budaya. Di sekolah aja kita punya teman yang berbeda pulau dengan kita loh. Bahkan ada yang berbeda agama, budaya, dan ras. Kita adalah negara yang banyak sekali perbedaan. Tentunya kita memang harus saling menghormati dan saling toleransi antar satu sama lain. Karena kebiasaan saling menghargai tersebut telah melekat pada diri kita masing-masing. Kita nggak jarang ya ketemuin orang atau oknum yang tidak dapat menerima tentang perbedaan tersebut. Menurut aku sih, tentu hal tersebut adalah hal yang wajar karena kita adalah negara maritim. Dan tentunya masalah sosial terjadi juga di dalam kehidupan kita. Jadi guys, kita sebagai negara Indonesia, apalagi sebagai generasi muda, harus bijaksana dan juga sadari bahwa memang Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim. Kita sebagai generasi muda jangan mudah terpengaruh dengan hal yang dapat merusak diri kita maupun merusak negara kita. Ya loh, aku juga setuju sama pendapatmu barusan. Kita sebagai generasi muda juga harus menjaga dan juga harus melindungi negara kita. Apalagi pulau-pulau di Indonesia. Seperti yang kamu bilang tadi, Indonesia itu kan negara maritim. Dan juga Indonesia itu merupakan satu di antara kepulauan terluas di dunia loh.
Wah, keren banget. Kalau pulau di Indonesia banyak, berarti kalau kita lihat di peta, luas wilayah Indonesia berapa dong? Pertanyaan yang menarik nih. Kalau pertanyaan yang menarik harus jawab dengan jawaban yang menarik. Sebelum menjawab pertanyaannya Denny, aku mau kasih fakta yang menarik nih ke kalian semua, yaitu kalau menurut peta, luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Luas wilayah ini meliputi wilayah daratan ataupun lautan. Dan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Terdiri dari 17.000 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Lautan Indonesia memiliki batas 12 mil, lautan serta zona ekonomi eksklusif 200 mil. Ternyata luas juga ya. Aku yakin deh, pasti kamu punya fakta menarik lain kan tentang Indonesia selain ini. Wih, Clara, kamu tahu aja deh kalau aku punya fakta menarik lainnya. Fakta menarik lainnya adalah, menurut letak geografinya Indonesia yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur, menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oh, jadi itu ya yang buat Indonesia cuma punya 2 musim doang. Iya loh. Serta secara geografi, letak Indonesia kan juga diapit oleh 2 benua. Aku tahu nih, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra kan. Lebih tepatnya itu benua Asia dan benua Australia, serta juga diapit Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Benar banget, Clara. Berdasarkan faktor tersebut, akan dua berbagai pengaruh mulai dari munculnya keanekaragaman mata pencarian, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Contohnya, Indonesia yang menjadi jalur perdagangan, maka banyak pedagang dari berbagai negara lewat mampir ke Indonesia. Pedagang dari berbagai negara pun memiliki latar belakang yang berbeda, beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, para pedagang ada yang mampir dan ada yang meninggal di Indonesia. Kondisi itu turut membawa adat budaya dari negara asal. Oh, jadi gitu. Ya, Guys, by the way, tadi kan Gege bilang kalau munculnya keanekaragaman mata pencaharian, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Nah, karena dengan semua perbedaan yang ada, membuat diri kita untuk saling menghargai, atau bisa kita sebut dengan toleransi kan. Aku punya dongeng nih, yang ada sangkut pautnya dengan itu semua. Dengerin ya. Dulu, kerajaan Palembang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Suhunan. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Rakyat kerajaan sangat mencintainya. Suatu hari, Suhunan mendengar kabar jika pasukan Belanda hendak menjajah Palembang. Ia segera menyiapkan pasukan untuk menghadapinya. Ia juga menunjuk 3 kesatria perempuan Palembang untuk membantu pertahanan kerajaan Palembang. Ketiganya adalah Putri Kembang Mustika, Putri Darah Putih, dan Putri Iran. Ketiganya sangat sakti. Tidak lama kemudian, pasukan Belanda benar-benar menyerang Palembang. Mereka menaiki kapal-kapal besar melewati Sungai Musi. Kedatangan mereka disambut dengan serangan gencar pasukan Palembang. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi serangan tersebut. Mereka pun memutuskan untuk mundur. Namun, sebulan kemudian pasukan Belanda kembali datang dengan kekuatan yang jauh lebih banyak. Kerajaan Palembang pun tidak bisa menghadapi serangan tersebut. Rakyat berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Suhunan tetap bertahan dan terus berjuang. Begitu pula dengan kesatria perempuan. Menghadapi kekuatan pasukan Belanda, Putri Kembang Mustika menunjukkan kesaktiannya. Ia dengan gesit menangkap peluru-peluru meriam pasukan Belanda, sehingga pasukan kerajaan bisa menyerang pasukan Belanda dengan leluasa. Palembang kembali aman dan damai. Suhunan kembali memerintah dengan segala keadilan dan kebijaksanaannya. Sayang, tidak semua orang senang berada dalam kedamaian itu. Salah satu yang tak senang tersebut adalah adik kandung Suhunan. Ia berniat menjadi Suhunan. Ia pun merencanakan siasat licik. Ia mengirim sepucuk surat ke Belanda. Surat itu berisi jika kekuatan Palembang tidak lagi tangguh dan perkasa. Ia juga akan membantu memperlemah kekuatan kerajaan Palembang. Dengan diam-diam, sang adik membuang peluru-peluru meriam dan diganti dengan buah jeruk yang dibentuk sebagai peluru meriam. Ketika pasukan Belanda tiba, Suhunan segera menyiagakan kekuatannya. Meriam-meriam disiagakan dan tak berapa lama ditembakkan, namun tembakan tersebut tidak berdampak apapun. Baru setelah dicermati, para prajurit baru sadar jika peluru yang mereka gunakan menembak adalah buah jeruk. Dalam keadaan terdesak, Suhunan segera mundur untuk mengatur siasat. Istana kerajaan pun akhirnya kosong. Hanya ada adik kandung Suhunan yang menyambut kedatangan pasukan Belanda. Adik kandung Suhunan segera menghadapi Raja Belanda dengan berkata, "Hamba yang telah mengirim surat, hamba juga yang telah melemahkan pasukan kerajaan Palembang. Oleh karena itu, hendaklah saya diangkat menjadi Suhunan yang baru." Namun, Raja Belanda justru menyuruh anak buahnya untuk menangkap adik kandung Suhunan. "Engkau telah nyata-nyata mengkhianati saudara kandung dan negerimu sendiri. Jika engkau kuangkat, pasti engkau akan tega untuk mengkhianatiku suatu hari nanti." Mati-matian adik kandung Suhunan memberikan janji-janjinya, namun hal tersebut sia-sia.
Ia ditangkap oleh pasukan Belanda dalam penjara. Ia hanya bisa menyesali perbuatannya selama ini. Judul yang aku ceritakan adalah Suhunan dan adik kandungnya. Bagus nih dongengnya. Tapi di mana letak toleransinya ya, Clara? Jadi Lovely, toleransi itu kan merupakan suatu sikap atau perilaku manusia untuk saling menghargai satu sama lain kan. Nah, di dalam dongeng itu adik kandung dari Suhunan tidak dapat menghargai karena adanya rasa iri di dalam dirinya, dan juga tidak menghargai kemenangan yang telah Suhunan dapatkan dengan susah payah. Oh, jadi gitu ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal toleransi nih, aku punya satu cerita menarik. Sebenarnya sedih juga sih kalau cerita masalah ini. Tapi nggak apa-apa deh, biar bisa jadi pelajaran buat kita semua. Iya, cerita aja, nggak apa-apa kan Den? Intinya sih tentang rendahnya rasa toleransi. Jadi gini ceritanya, akhir-akhir ini kan terjadi kelangkaan barang kebutuhan COVID kan, seperti tabung oksigen, regulator, dan lain sebagainya. Ini semua tidak lepas dari tingkah para oknum yang ingin meraup keuntungan demi kepentingannya pribadi. Beberapa minggu lalu, aku dapat cerita nih dari teman aku, kalau papanya sedang dalam kondisi kritis dan membutuhkan tabung oksigen. Pada saat kondisi darurat seperti ini, tentu saja keluarga temanku melakukan apa saja dong demi keselamatan papanya. Jadi dia membeli tabung oksigen berapapun harganya. Kalau yang kalian tahu berapa sih harga rata-rata tabung oksigen? Wah, kalau itu aku kurang tahu sih. Waktu itu temen aku bilang dia dapat harga paket 2 tabung oksigen 3,5 juta. Wah, enak dong harga paket. Pasti lebih murah. Enggak dong, justru itu harganya mahal banget. Kemarin aku dapat rekomendasi dari online shop, ada 2 toko yang menjual tabung oksigen dan regulatornya. Di toko Makmur, harga paket 1 buah tabung oksigen sama 1 buah regulator harganya 1,5 juta. Kalau di toko Sehat Jaya menjual harga 2 paket tabung oksigen sama 1 regulator dengan harga 2,7 juta. Jadi Kita asumsikan saja kedua toko mematok harga yang sama untuk harga tabung oksigen dan regulator. Untuk menghitung harga masing-masing barang ini, kita memanfaatkan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Lalu, untuk menentukan harga tabung oksigen yang dibeli temanku lebih murah, maka kita pakai tanda kurang dari sama dengan. Misal, tabung oksigen sama dengan X, regulator sama dengan Y. X plus Y kurang dari 1,5 juta. 2X plus Y kurang dari 2.700.000. Kita samakan dulu menjadi 2X plus 2Y sama dengan 3 juta. 2X plus Y sama dengan 2,7 juta. Lalu kita eliminasi sehingga ketemu Y sama dengan 300.000 dan X 1.200.000. Nah, kalau harga tabung oksigen yang dibeli temanku itu kan 2 tabung oksigen 3,5 juta. Jadi itu jauh lebih mahal dong. Wah, iya tuh. Tapi ya mau gimana lagi? Kan dianya lagi butuh banget buat papanya. butuh sih butuh ya, tapi tetap dong seharusnya punya rasa toleransi. Jangan cuman pentingin urusan pribadi lah. Ini masalah nyawa lah. Ya bener banget sih. Padahal sebetulnya setiap hari kita kan diajarkan bagaimana itu toleransi. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat dan kita berbaur dengan mereka. Sudah sepatutnya kita lebih mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Apalagi seperti kasus di atas, taruhannya nyawa seperti itu loh. Iya, setuju banget sama kamu. Ya udah, tiap kejadian pasti ada pelajarannya kan. Kita ambil aja hal yang positif dan kita buang hal yang negatif. Setuju banget tuh. Yang penting kita semua tahu kalau toleransi itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekecil apapun itu pasti akan berdampak besar dong bagi banyak orang. Oke, sampai sini aja dulu podcast kami. Terima kasih ingin mendengarkan dan sampai jumpa lagi.